Nah pemirsa, ini jadi perhatian publik, tidak seperti tersangka korupsi lainnya. Setelah jadi tersangka dan ditahan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, ini tidak mengenakan rompi tahanan. Kejagung berdalih terburu-buru dan sudah larut malam. Sementara menurut pakar hukum pidana Kejagung justru telah melakukan diskriminasi. Jalan. Pak Febri, setelah 10 jam berada di dalam gedung Bundar Kejagung, Febri Adriansyah akhirnya keluar. Namun kali ini bukan sebagai Jampitsus, melainkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Namun ada yang janggal, sebagai tersangka yang siap masuk tahanan, Febri tidak mengenakan rompi merah muda seperti tersangka korupsi lainnya. Tak lama ex-Jampitsus itu tiba juga di rumah tahanan KPK. Sama seperti saat keluar dari Kejagung, ex-Jampitsus itu masih mengenakan batik rapi, tangannya pun tidak terborgol. Pak, rompinya mana Pak? Pak, tembak di sana Pak. Jangan pakai rompi Pak. Pak, rompinya habis. Kejanggalan langsung dijawab pihak Kejagung. Kejagung menyebut alasannya akibat terburu-buru dan sudah larut malam. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Alasan yang disampaikan Kejagung sepertinya tidak masuk dalam logika hukum. Pakar hukum pidana bahkan menilai Kejagung sudah melakukan diskriminasi. Nah, sebenarnya setiap orang yang berstatus tersangka seharusnya diperlakukan sama ya oleh kejaksaan. Kalau orang lain menggunakan rompi, ya tersangka lain menggunakan rompi, ya seharusnya siapapun ya, termasuk tersangka Febri Adriansyah. Nah, jadi ini juga kritik untuk Kejaksaan Agung atau kejaksaan ya, bahwa dia masih melakukan diskriminasi terhadap tahanan. Selain sebagai Jampitsus pertama yang menjadi tersangka korupsi, Febri Adriansyah juga bisa jadi menjadi tersangka Kejagung pertama yang melenggang tanpa rompi merah muda, tanpa terborgol. Padahal sebelumnya Kejagung tidak pernah absen memakaikan rompi merah muda bagi para tersangka korupsi, dari Menteri, Jenderal Polisi, hingga kawan seperjuangan Febri Don Rito. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jadi sudah larut malam dan tadi terburu-buru itu alasannya pemirsa. Nah, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih penahanan dirinya tidak pantas. Ia berdalih dirinya telah dikriminalisasi. Sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah kantongi alat bukti. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu disampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu ya penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, karena itu tidak mengherankan ya kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka
kemudian sekarang pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Ardiansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan kita akan coba cek bagaimana situasi terkini di rutan KPK Jakarta. Ada rekan kami, Selena Yahya di sana. Selena, bagaimana situasi terkini di 1924 malam ini di KPK? Apa ada keluarga atau mungkin kuasa hukum dari Febri yang datang untuk menjenguk? Juno dan juga pemirsa, untuk pihak keluarga maupun pihak tim kuasa hukum dari Febri Adriansyah ini memang belum terlihat mendatangi gedung KPK pada hari ini untuk menjenguk ex Jampitsus Febri Adriansyah, karena kalau untuk informasi tambahan adanya jam jenguk ini di hari Senin dan juga Kamis, tepatnya di pukul 10 sampai 12 siang. Maka dari itu sejak siang tadi kami berjaga di gedung KPK, belum ada tanda-tanda pergerakan dari tim kuasa hukum ataupun dari pihak keluarga yang datang di gedung KPK ini. Kemudian juga belum ada tanda-tanda untuk perkembangan info selanjutnya terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka Febri Adriansyah hingga malam ini. Dan dapat diinformasikan juga memang benar Febri Adriansyah telah ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan, yang mana penahanan di tahanan atau di rutan KPK ini merupakan salah satu sinergi dari pihak Kejaksaan Agung dan juga pihak KPK, yang dimana menghindari adanya konflik kepentingan lantaran ex Jampitsus ini pernah menjabat struktural di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Meskipun demikian, adanya Febri Adriansyah di rutan KPK saat ini tidak menjadikan tim 9 ini tetap menjadi koordinator yang menjalani proses hukum, tetap ada di tangan tim 9 Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sementara itu, Juno. Baik, Selena. Tadi bahwa waktu jenguk itu sebenarnya di weekdays ya, Senin sampai Kamis, dan juga tadi bahwa hari ini belum ada tanda-tanda baik itu kuasa hukum dan keluarga karena memang akhir pekan seperti itu. Selena, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, saya terakhir dapat amplop tagihan pajak, pemirsa. Baik, kita lanjutkan. Ini kalau kita masih bicara bagaimana dinamika yang berlangsung, ini suasana di Gedung Merah Putih KPK maupun Rumah Tahanan KPK Kuningan, Jakarta Selatan hingga Sabtu sore ini nampak lengang. Nah, ini sore tadi pemirsa belum terlihat adanya perkembangan terbaru terkait penanganan kasus hukum yang menjerat ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan memang ya karena ini hari libur mungkin seperti itu, jadi KPK dan juga beberapa tadi di Kejagung juga lengang sekali untuk hari ini. Nah, kalau kita sedikit mundur ke belakang ya, tadi malam usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri Ardiansyah resmi ditahan di rumah tahanan KPK pada Jumat malam dan akan ditahan dalam 20 hari ke depan. Penempatan penahanan tersangka di rutan KPK dilakukan dengan pertimbangan khusus, yakni guna menghindari potensi konflik kepentingan sekaligus wujud sinergi hukum antara Kejaksaan Agung dan KPK. Meski ditahan di rutan KPK, ini proses penyelidikan dan penanganan kasus ini tetap sepenuhnya dikontrol dan wewenang tim 9 Kejaksaan Agung.